Hiyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, chapter lalu memang fokus pada pertarungan Luffy melawan Im Sama. Namun jika kita menghubungkan dengan perkembangan cerita beberapa chapter sebelumnya, ada sebuah teori menarik mengenai langkah berikutnya dari Monkey D. Dragon. Bagaimana jika Monkey D. Dragon saat ini sedang menuju Elbaf? Nah, teori ini berawal dari keputusan Dragon setelah dunia mengetahui ancaman kenaikan permukaan laut. Dragon tampaknya tidak hanya memikirkan perang melawan pemerintahan dunia, tetapi juga berusaha mencegah kepanikan rakyat agar mereka tidak saling membunuh demi memperebutkan daratan yang lebih tinggi. Jika benar dunia akan segera tenggelam, maka tempat yang paling aman tentu justru adalah wilayah dengan ketinggian yang luar biasa. Dan salah satu tempat yang paling memenuhi syarat adalah Elbaf, negerinya para raksasa yang memiliki daratan dan pohon raksasa yang menjulang tinggi. Nah, sekarang menariknya adalah Dragon sendiri memiliki hubungan tidak langsung dengan Elbaf. Kita tentu pernah melihat kan bagaimana Dragon berada di dekat para raksasa setelah tragedi dari Ohara, ketika seluruh buku pengetahuan diselamatkan oleh para raksasa dan dibawa menuju ke negeri Elbaf. Momen ini menunjukkan bahwa Dragon mungkin sudah lama menjalin hubungan dengan bangsa raksasa sehingga bukan hal yang mustahil jika Elbaf menjadi tujuan berikutnya. Nah, jika ini benar maka Dragon mungkin ingin berbicara dengan para pemimpin Elbaf untuk menjadi negeri tersebut sebagai tempat perlindungan bagi rakyat sebelum bencana benar-benar terjadi, yakni menelan lautan. Lalu muncul pertanyaan lain, bagaimana Dragon bisa tiba di Elbaf dalam waktu yang singkat itu? Jawabannya mungkin terletak pada kekuatan buah iblisnya. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, banyak petunjuk yang mengarah kita bahwa Dragon memiliki hubungan langsung dengan mengendalikan angin ataupun cuaca. Kita pernah melihat kemunculannya selalu diiringi badai dan hembusan angin yang tidak wajar. Jika benar demikian, maka Dragon dapat menggunakan angin untuk mendorong kapal pasukan revolusioner dengan kecepatan yang jauh melampaui kapal biasa. Hal ini membuat perjalanan menuju dunia baru bisa ditempuh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Namun tentu ada satu konsekuensi besarnya. Untuk mencapai Elbaf dari jalur tersebutlah Dragon kemungkinan harus melewati wilayah yang berada di sekitar Samaudi atau Marineford, dua lokasi yang masih berada dalam pengawasan ketat dari Angkatan Laut. Disinilah teori berikutnya muncul. Bentrokan antara pasukan revolusioner dan angkatan laut mungkin bukan lagi perang biasa, melainkan upaya Dragon membuka jalur menuju dunia baru. Sementara para komandan revolusioner menahan pasukan musuh, Dragon sendiri bisa bergerak lebih cepat menuju Elbaf untuk menjalankan misi yang jauh lebih penting. Jika semua petunjuk ini benar, maka tujuan utama Dragon saat ini bukan hanya menjatuhkan pemerintahan dunia, melainkan menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat sebelum bencana besar benar-benar terjadi, sekaligus menghubungkan bangsa raksasa yang kini berada tepat di medan perang antara Luffy dan juga Im Sama. Teori ini pun menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan simbolisme yang sering sekali digunakan oleh Oda Sensei. Dalam mitologi Hindu, terdapat kisah Vayu, dewa angin yang murka kepada para dewa setelah putranya yakni Hanuman, sang dewa monyet, disakiti. Kemarahan Vayu ini membuat dunia kehilangan angin dan para dewa dipaksa mencari cara untuk meredakan amarahnya. Nah, sekarang jika Oda memang mengambil inspirasi di dalam mitologi tersebut, maka ada kemiripan yang sangat menarik. Luffy merupakan pengguna buah Nika yang memiliki banyak kemiripan dengan sosok dewa monyet dalam berbagai mitologi. Sementara Dragon selama ini sangat sering dikaitkan dengan kekuatan angin. Nah, sekarang setelah Im Sama menusuk Luffy hingga berada di ambang kematian, mungkinkah Dragon akan bergerak untuk membalas luka yang diterima putranya tersebut? Jika ini terjadi, maka untuk pertama kalinya kita akan melihat dua tokoh yang paling misterius dalam dunia One Piece saling berhadapan. Di satu sisi ada Im Sama, penguasa dunia yang selama ratusan tahun mengendalikan pemerintahan dunia dari balik bayangan. Di sisi yang lainnya, Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner yang selama ini menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan dunia. Nah, menariknya kedua karakter ini sebenarnya sudah lama saling mempengaruhi, tetapi belum benar-benar bertemu di depan kita. Bagi Dragon sendiri ini bisa jadi momen pertama melihat langsung sosok yang selama ini mengendalikan para Tenryubito dan juga para Gorosei. Sementara bagi Im Sama sendiri, ini juga menjadi kesempatan pertama untuk menghadapi orang-orang selama bertahun-tahun memimpin berbagai pemberontakan dan mengguncang kekuasaan pemerintahan dunia. Jika Dragon benar-benar tiba di negeri Elbaf, perannya mungkin tidak hanya sebatas menyelamatkan Luffy saja. Dia bisa saja menyampaikan pidato besar kepada bangsa raksasa seperti saat dahulu berbicara kepada rakyat di Grey Terminal. Dragon kemungkinan akan mengajak Elbaf bergabung dalam perang terakhir melawan pemerintahan dunia. Pilihan itu juga terasa sangat logis. Elbaf dikenal sebagai Warland, negerinya para pejuang terkuat di dunia. Jika perang terbesar dalam One Piece benar-benar akan dimulai, maka Elbaf adalah tempat yang paling tepat untuk dijadikan titik awal perlawanan tersebut.
Bahkan bukan tidak mungkin ya Dragon menjadikan Elbaf ini sebagai markas utama sementara bagi pasukan revolusi, sekaligus tempat perlindungan bagi rakyat yang melarikan diri dari kekacauan dan juga tenggelamnya dunia. Jadi, hubungan antara pasukan revolusioner dan pihak-pihak di Elbaf maupun kru topi jerami juga sebenarnya sudah cukup kuat. Robin pernah hidup bersama dengan pasukan revolusioner selama 2 tahun. Sanji juga memiliki hubungan dengan Emporio Ivankov. Jinbe mengenal Koala melalui sejarah mereka bersama. Dan bahkan ada Marley juga, seorang raksasa yang merupakan komandan pasukan revolusioner. Sehingga bangsa raksasa ini memang tentu saja memiliki alasan untuk mempercayai organisasi dari Dragon ini. Nah, belum lagi hubungan yang paling penting, yakni Sabo. Sebagai saudara angkat Luffy, Sabo pun diselamatkan dan dibesarkan oleh Dragon. Jika Dragon datang menyelamatkan Luffy, maka hubungan ayah dan anak yang selama ini hampir tidak pernah berkembang bisa mulai berubah. Jadi untuk pertama kalinya, Luffy mungkin akan melihat Dragon bukan lagi sebagai ayah kandung, tapi juga sebagai sosok yang menyelamatkan dirinya dan telah menjaga Sabo selama bertahun-tahun. Yep, dan kita lanjut ke teori lanjutannya. Bagaimana jika setelah pertarungan di Elbaf, Dragon justru menjadi orang yang membantu Luffy memahami kekuatan Nika sepenuhnya? Nah, selama ini Dragon selalu diselimuti misteri, Oda Sensei pun bahkan belum pernah memperlihatkan buah iblis maupun kekuatan aslinya. Sekarang, jika ternyata Dragon juga memiliki kekuatan yang berkaitan dengan dewa atau mitologi kuno, maka pertemuan ayah dan anak ini bisa menjadi momen yang mengungkap rahasia terbesar dari keluarga Mankia. Oke, sekarang kita lanjut ke teori yang berikutnya. Sekarang bagaimana jika orang pertama yang datang setelah Luffy tumbang bukan Dragon, bukan pasukan revolusioner juga, melainkan Shanks? Sekarang teori ini sebenarnya memiliki beberapa petunjuk yang cukup menarik. Sejak arc Elbaf dimulai, Oda Sensei berkali-kali menegaskan betapa besarnya pengaruh Shanks di negerinya para raksasa ini. Nama dari Shanks terus saja disebut dengan penuh rasa hormat, seolah-olah ia lagi bukan sekedar Yonko, tetapi seseorang yang memang memiliki hubungan sangat amat dekat dengan Elbaf. Bahkan diketahui juga bahwa Shanks memiliki hubungan dengan beberapa tokoh penting di sana seperti Skobar Gaban, Raja Harald maupun Loki. Dan yang paling menarik tentu saja adalah insiden penangkapan dari Loki. Dijelaskan bahwa setelah Gaban mengirimkan pesan, Shanks datang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan Loki. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Shanks saat itu sebenarnya memang tidak jauh dari Elbaf, atau setidaknya ia memiliki cara untuk mencapai pulau tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Lalu muncul pertanyaan besarnya, kemana Shanks pergi setelah mengalahkan Utaskid? Hingga chapter ini, Oda Sensei belum pernah memperlihatkan tujuan Shanks yang sebenarnya. Karena inilah bukan tidak mungkin Shanks sebenarnya masih berada di sekitar wilayah Elbaf. Dan ada petunjuk lain yang juga lebih menarik lagi. Di dalam One Piece, Viver Card akan terbakar ketika pemiliknya berada dalam kondisi kritis. Setelah insiden yang melibatkan Gunko, Shamrock, dan juga Im-sama, besar kemungkinan Viver Card milik Gaban maupun Loki juga mulai terbakar. Jika Shanks masih memegang Viver Card dari mereka, ia tentu akan langsung mengetahui bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di Elbaf, bukan? Nah, hal ini pun bisa menjadi alasan yang masuk akal mengapa Shanks memutuskan kembali ke sana. Namun, ada satu pola yang lebih menarik lagi. Sepanjang cerita One Piece terdapat momen yang terus berulang. Setiap sekali Shanks muncul di lokasi yang sama dengan Luffy, Luffy justru berada dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Nah, hal ini terjadi pertama kali di Marineford ketika Shanks datang untuk mengakhiri perang setelah Luffy kehilangan kesadaran. Kemudian pola serupa kembali berulang di One Piece Film Red. Memang film ini bukan bagian dari alur cerita utama, tapi Oda Sensei telah terlibat di dalam proses produksinya. Oleh karena ini kita percaya bahwa beberapa adegan di dalamnya memang sengaja dibuat sebagai petunjuk mengenai hubungan Shanks dan juga Luffy di masa depan. Sekarang jika pola ini memang disengaja, maka kondisi Luffy yang kini kembali berada di ambang kematian terasa memang sangat mencurigakan, bukan? Mungkinkah Oda Sensei sedang mengulang pola yang sama? Mungkinkah saat Luffy tumbang setelah ditusuk oleh Im-sama, Shanks akhirnya datang ke negeri Elbaf? Dan sekian saja teori Tamagon terkait dengan hal ini. Kita akan bertemu lagi di teori-teori selanjutnya. Jadi sekian dari Tamagon, turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.